Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini ya surat terbaru BKN. Ini bikin honorer K2 dan non K2 support jantung kawal di Pemda teman-teman ya. Sumber dari jpnn.com teman-teman ya, Jakarta. Badan Kepegawaian Negara BKN menerbitkan surat terbaru terkait pendataan pegawai non ASN atau honorer. Surat nomor 2853 garis miring S ya. Strip S1 ya. SI titik 01.01 garis miring SD garis miring E titik 3 Romawi teman-teman ya, garis miring 2023 tertanggal 10 Maret 2023 itu ditujukan kepada 120 Kepala Biro Kepegawaian atau SDM K Kabupaten ya, L dan B ya, 120 Kepala BKPD ya, BKP SDM, BKPP, Provinsi atau Kabupaten Kota. Menurut pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana, kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari surat Menpan RB nomor B garis miring 408 MTTSM.01.00 garis miring 2023 tanggal 27 Februari 2023 teman-teman ya. Jadi Pak Menpan RB Azwar Anas menyampaikan surat kepada saya terkait pendataan non ASN teman-teman ya. Nanti kita akan lihatkan untuk surat resminya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Wajib punya tenaga honorer, yang tidak punya ini auto di blacklist teman-teman ya. Ditunggu hingga 31 Maret. Nah, ini berita dari soloraya.com teman-teman ya. Kabar penting untuk tenaga honorer atau non ASN yang berkaitan dengan surat edaran terbaru BKN atau Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Surat edaran untuk tenaga honorer atau non-ASN yang diterbitkan oleh BKN ini dibuat dengan nomor 2853 garis miring S strip SI titik 01.01 garis miring SD garis miring E titik 3 Romawi garis miring 2023 pertanggal 10 Maret 2023 ya. Jadi sama teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut terbatas ya, tenaga honorer yang belum sampaikan SPTJM ada 543.273. Ada sanksi tegas jika terlewat atau di blacklist teman-teman. Nah, kemudian ini juga sama dari berita soloraya.com teman-teman ya. Ada info terbaru untuk tenaga honorer atau non ASN terkait dengan surat edaran terbaru Menpan RB dan BKN teman-teman ya. Jadi ada dua teman-teman ya, dari Menpan RB dan BKN. Surat edaran terbaru BKN dan Menpan RB ini penting diketahui tenaga honorer sebab menyangkut kelanjutan tenaga honorer atau non ASN ke depannya teman-teman ya. Seperti diketahui bahwa pendataan tenaga honorer merupakan hal yang penting bagi non ASN agar terdaftar sebagai pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah teman-teman ya. Nah, jadi persoalan pendataan tenaga honorer ini disampaikan oleh Menpan RB melalui surat edaran dengan nomor B garis miring 408 garis miring MTTSM ya titik 01.00 2023 yang diterbitkan pada 27 Februari 2023 lalu teman-teman ya. Kemudian ini ada berita lagi teman-teman ya. Gegara SPTJM nasib ribuan honor non ASN 120 instansi di ujung tanduk teman-teman ya. Nah, ini dari radalebong.id teman-teman ya. Gegara belum melengkapi STJM ya, SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nasib ribuan honorer non ASN 120 instansi di ujung tanduk teman-teman ya. Artinya belum memberikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, secara resmi teman-teman ya, melalui surat. Nah, kemudian setelah itu pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana memberikan peringatan bagi 120 instansi pusat dan daerah terkait pendataan non ASN tersebut teman-teman ya. Oke, kita lihatkan teman-teman ya untuk suratnya teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, langsung dari Menpan RB ya, surat resminya
tertanggal 27 Februari 2023 ya, sifatnya sangat segera ya. Nomornya sama dengan yang saya bacakan tadi teman-teman ya. Eh, Hal tentang pendataan data non-ASN teman-teman ya. Yang terhormat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara di tempat teman-teman ya. Jadi ini Menpan RB menyurati ke Kepala ya PLT Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya, menindaklanjuti hasil pendataan tenaga non ASN yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut teman-teman ya. Data tenaga non ASN yang disampaikan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor sekian teman-teman ya, tanggal 30 November 2022 sejumlah 2.360.673 teman-teman ya. Kemudian poin kedua, berdasarkan data tersebut terdapat instansi yang belum, nah ini teman-teman ya, menyampaikan SPTJM sejumlah 543.273 teman-teman ya. Nah, ini belum menyampaikan SPTJM teman-teman ya. Kemudian poin ketiga, berkenaan dengan hal-hal tersebut, kami harap saudara segera berkoordinasi dengan instansi yang belum melengkapi SPTJM agar menyampaikan SPTJM dan apabila tidak dapat memenuhi dipandang tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ASN teman-teman ya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Langsung ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Abdul Azwar Anas ya. Oke, kemudian kita lihat untuk yang di Badan Kepegawaian Negara ya melalui PLT ya Pak Bima Wibisana. Ini langsung ya dengan nomor 2853 garis miring S ya strip SI ya titik 01.01 garis miring SD garis miring E titik 3 Romawi garis miring 2023 ya. Jakarta 10 Maret 2023 teman-teman ya. Ini perihal pendataan non ASN teman-teman ya. Kemudian ini sudah ditembusi ya langsung ke BKN. Nah ini langsung ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian ya SDM, Kepala BKD ya Provinsi atau Kabupaten Kota terlampir teman-teman ya. Jadi ini langsung menyurati ke semua 120 ya, 120 instansi dan daerah maupun kota yang belum melaksanakan SPTJM ya, menyetorkan ke BKN teman-teman ya. Nah, ini kita bacakan teman-teman ya, menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B garis miring 408 garis miring MTTSM.01.00 garis miring 2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditujukan kepada PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara hal pendataan data non ASN teman-teman ya. Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN, secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload SPTJM teman-teman ya. Nah, jadi memang ada 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan SPTJM teman-teman ya. Nah, kemudian yang poin yang kedua, sehubungan hal tersebut, aplikasi pendataan non-ASN akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi upload SPTJM, dimaksud mulai tanggal 15 Maret ya, sampai 31 Maret teman-teman ya. Jadi nanti akan dibuka untuk upload SPTJM teman-teman ya. Kemudian poin ketiga, untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023 tidak akan ada perpanjangan lagi teman-teman ya. Jadi mohon ya untuk Kepala BKD, Biro Kepegawaian ya, untuk provinsi, kabupaten dan kota, instansi ya yang terdaftar nantinya bisa langsung upload ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa nanti pas 2023 pendaftaran yang untuk P3K bisa langsung teman-teman ya. Yang enggak kemarin kayak kemarin itu tidak bisa harus melalui aplikasi seperti itu teman-teman ya. Jadi apabila tidak ada pendataan ya tidak bisa masuk teman-teman ya. Makanya ini dari Menpan RB sudah menyurati ya Kepala BKN, kemudian BKN sudah meneruskan ke BKD Provinsi Kabupaten
kota di seluruh Indonesia, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar untuk P3K tahun 2023, teman-teman ya. Poin keempat, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ASN, teman-teman ya. Nah, demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih, teman-teman ya. Ini daerah-daerahnya ya dan instansi. Nah, ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya. Ini banyak sekali, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Oke, kita lihatkan untuk form ya yang biasanya dibuat untuk mengisi SPTJM, teman-teman ya. Oke, kita lihatkan, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Contoh seperti ini ya, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIP, jabatan, unit kerja ya, yang menyatakan bahwa untuk kategori 2 ya, nomor, peserta, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, jurusan, formasi, jabatan, unit kerja. Nah, ini isinya saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data tenaga honorer kategori 2 tersebut di atas telah sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku, teman-teman ya. Serta telah bekerja secara terus-menerus mulai tahun ini sampai ini, teman-teman ya. Nah, apabila di kemudian hari ditemukan adanya data tenaga honorer kategori 2 tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana, teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang membuat pernyataan nama kepala perangkat daerah ya, NIB. Nah, ini catatan diisi khusus tenaga honorer kategori 2, teman-teman ya. Kemudian untuk yang SPTJM ya, untuk yang tenaga non ASN, teman-teman ya, ini langsung diisi seperti ini, nama, NIP ya, yang bertanda tangan, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, jurusan, formasi, jabatan, unit kerja. Nah, ini juga isinya sama, teman-teman ya. Kita bacakan. Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data tenaga non ASN tersebut di atas telah sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku, serta telah bekerja secara terus-menerus mulai tahun ini sampai dengan saat ini, teman-teman ya. Nah, kemudian apabila di kemudian hari ditemukan adanya data tenaga non-ASN yang tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana, teman-teman ya. Seperti ini contoh-contohnya, teman-teman ya. Jadi kita doakan saja untuk yang belum mengirim SPDM segera agar nanti teman-teman yang berada di instansi pemerintah yang nantinya besok untuk ujian P3K tahun 2023 ya. Nah, itu bisa mendaftar secara lancar, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk tenaga honorer, teman sejawat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.